wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah perkenankan kita untuk berkumpul bersama guna mendengarkan kajian pembekalan Ramadan yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita walaupun melalui virtual. Terima kasih Pak Kiai sudah berkenan, dan ini merupakan anugerah dan karunia luar biasa. Di tengah-tengah kita nanti akan ada nasihat dari beliau. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita sanjungkan bersama-sama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Bapak Ibu semua, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yang akan kita gelar pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan tilawah dan sari tilawah Al-Quran, kemudian dilanjutkan oleh sambutan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau nanti dari Bapak Pembina DKM Ardussalam BMKG, kemudian tausiah agama oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, dilanjutkan doa oleh beliau, kemudian ditutup. Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita sama-sama buka acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada pembacaan tilawah dan sari tilawah, maka pada kesempatan pagi ini tadi di waktu apel Bapak Sestama, Bapak Inspektur Upacara menyampaikan bahwa BMKG pada hari ini atau tadi malam atau kemarin juga kehilangan dua pegawainya, yaitu yang pertama adalah Bapak Slamet Suyitno. Beliau adalah mantan Direktur STMKG, Sekolah Tinggi Klimatologi, Meteorologi, Fisika. Kemudian yang kedua adalah Ibu Hani, staf di Biro Hukum. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendoakan kepergian beliau berdua dengan membacakan Al-Fatihah. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'fu anhuma wa akrim nuzulahumma wa wasi' madkhalahuma waghsilhumma bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma ya Allah, ampunilah keduanya, kasihanilah keduanya, berilah keduanya kekuatan, maafkanlah mereka berdua dan tempatkanlah mereka berdua di tempat yang mulia yaitu surgamu. Luaskanlah kuburnya, mandikan mereka dengan air salju dan air es yang membersihkan dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Berilah ganti rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada rumah di dunia. Berilah ganti keluarga dengan yang lebih baik. Berilah ganti semuanya sebagaimana yang telah mereka kerjakan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya marilah kita sama-sama sebelum mendengarkan tausiah agama oleh Pak Kiai, kita dengarkan dulu taujihat Rabbani, nasihat Allah Subhanahu wa taala, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ki Agus Ardi. Kepada Mas Ki Agus Ardi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jazakallah khairan katsir atas pembaca FC Al-Qur'annya. Mudah-mudahan tadi yang membaca maupun yang mendengarkan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari lantunan ayat suci Al-Qur'an yang mengingatkan kita tentang perintah berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, sebelum tausiah agama oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, maka mari kita dengarkan dan sambut pengantar dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Utama BMKG, Bapak Insinyur Dwi Sutrisno, dan beliau adalah sekaligus pembina
Dewan Kemakmuran Masjid Ardussalam BMKG. Kepada Pak Sestama kami persilahkan. Pak Siswanto izin Ibu Dwi Korita siap. Oh begitu Pak ya, tadi yang Ya. masuk ke saya berbeda. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini yang akan memberikan sambutan pengantar adalah Ibu Kepala langsung. Ibu Kepala Badan kami persilahkan. Masih di mute Ibu. Izin. Ibu mohon izin masih di mute. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, guru kebanggaan kita semua, yang telah berkenan memberikan waktu yang sangat berharga bagi kami semua untuk menyampaikan nasihat pencerahan bagi kita semua pada hari ini. Juga yang saya hormati, pimpinan tinggi dan pejabat utama di lingkungan BMKG Pusat, Kepala Balai dan Stasiun BMKG seluruh Indonesia, juga yang kita banggakan seluruh ASN pegawai BMKG di seluruh Indonesia, dan hadirin yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul secara virtual menghadiri acara pengajian menyambut bulan Ramadan bersama guru besar kebanggaan kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita sampaikan sholawat dan salam, semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan seluruh pengikut serta umatnya yang selalu teguh melaksanakan ajaran agamanya dan juga meneladani integritas kepribadiannya dalam kehidupan. Selanjutnya atas nama pribadi, segenap pimpinan dan pegawai BMKG, kami mengucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Nasaruddin Umar MA yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menyampaikan pencerahan dalam acara ini. Kami sangat menyambut baik inisiasi DKM Ardussalam BMKG yang didukung penuh oleh Sekretaris Utama BMKG dan seluruh pegawai BMKG dalam upaya menyelenggarakan kegiatan pengajian pegawai bersama sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini. Kegiatan ini mengambil tema internalisasi nilai Ramadan untuk pribadi yang optimal dan produktif. Tema tersebut dapat dimaknai sebagai komitmen agar nilai-nilai Ramadan dapat dijiwai oleh setiap muslimin dan muslimah ASN BMKG, sehingga menjadi pribadi yang optimal dan produktif, sehingga turut membawa kemajuan BMKG. Pribadi optimal dan produktif merupakan ciri dari orang bertakwa yang sering disebut dalam ayat Al-Quran. Mudah-mudahan beliau dapat menggambarkan nilai dan hikmah bulan Ramadan yang sangat diinternalisasi
dalam kehidupan kerja ASN yang amanah dan berintegritas. Kegiatan pengajian semacam ini diharapkan dapat menjadi alat pemersatu umat dan menguatkan sendi spiritualitas integritas pegawai, memberikan nuansa yang agamis, teduh, dan damai di BMKG. Profesor Nasaruddin dan jamaah pengajian yang kami hormati, kami sangat menyadari bahwa pembangunan tidak hanya sebatas pada pembangunan fisik, tapi harus diimbangi dengan pembangunan mental spiritual. Dengan demikian, pembangunan akan lebih bermakna karena akan mensejahterakan masyarakat lahir dan batin. Hadirin sekalian, kami berharap kegiatan ini nantinya selain mencerahkan wawasan keislaman kita semua, juga dapat menjadi daya ungkit penguatan kepribadian pegawai BMKG untuk dapat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai ASN yang jujur, amanah, cerdas, clear, clean, serta menyebarkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di lingkungan kerjanya di BMKG. Pada akhirnya nanti diharapkan setiap pegawai ASN BMKG mampu menjadi bagian yang menguatkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta mengokohkan bangunan umat dengan ikut berperan aktif mewujudkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, lalu ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Agar Ramadan tahun ini lebih baik dari sebelumnya, mari kita niatkan untuk benar-benar menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Akhir kata, menutup sambutan ini, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan langkah kita semua, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu memberikan pelayanan informasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin, semoga dengan hati yang bersih, kita dapat menjalani ibadah dan menjalankan tanggung jawab kita di bulan suci Ramadan ini dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah berkenan memberikan pengantar sebelum kita memasuki tausiah agama oleh Pak Kiai. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara inti yaitu tausiah agama oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Sebagaimana kita tahu, beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal dari tahun 2016 hingga sekarang. Ini sekelumit sisi dari perjalanan beliau. Beliau merupakan aslinya dari Bone, Sulawesi Selatan, kemudian menyelesaikan pendidikan doktornya di IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian karirnya banyak sekali ini, Dewan Pendiri dan Pengurus Masyarakat Dialog Antar Umat Beragama, Sekretaris Umum Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, hingga nanti pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2011 hingga 2014, dan Imam Besar Masjid Istiqlal dari tahun 2016 hingga sekarang. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Kiai? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kiai yang pada hari ini berkenan hadir dan menyampaikan tausiahnya untuk kita semua. Pak Kiai, mohon izin kami persilahkan ini yang lebih utama untuk kami bersegera mendengarkan wejangan dari Pak Kiai. Monggo Pak Kiai, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua BMKG Ibu Profesor Ibu Koritah. Masya Allah, kita doakan beliau semoga tetap sehat dan panjang umur. Banyak sekali yang telah dilakukan BMKG untuk negeri kita ya. Kita harus berterima kasih atas nama rakyat Indonesia. Saya bagian dari rakyat itu, sangat memanfaatkan jasa-jasa yang telah dilakukan oleh BMKG. Saya kira bukan hanya saya yang berperan seperti ini, tapi segenap warga bangsa dan juga segenap para pimpinan yang lain dimanapun juga berada. Masya Allah, detik-detik menjelang bulan suci Ramadan ini kita masih bisa hadir ya, dan juga dihadiri juga langsung oleh Ibu. Ya, saya ingin mengingatkan kembali ya bahwa belum tentu tahun depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Penjemput nyawa sekarang banyak sekali, spesiesnya, jenisnya. Virus corona saja ratusan ribu ya. Saudara-saudara kita telah dijemput. Belum lagi itu ya, teman-teman lebih tahu banyak ya, gempa bumi, gunung letus, kemudian juga banjir, lalu pesawat, kapal, angkutan darat, semua juga berlomba untuk menjemput nyawa anak manusia ini. Kita nggak tahu kita kapan, tetapi yang jelas kita perlu waspada ya, karena populasi masyarakat kita itu nanti akan berguguran dengan begitu cepat, yang merupakan ciri-ciri akhir zaman. Belum lagi peperangan, belum lagi wabah, belum lagi gangguan alam semesta. Maka itu bulan suci Ramadan ini anggaplah bulan Ramadan terakhir kita, yang kita harus siapkan diri kita semuanya ya, agar Ramadan kali ini benar-benar kita mendapatkan berkah yang luar biasa ya. Bulan suci Ramadan inilah yang membuat kita itu menjadi bersih kembali. Ramadan artinya membakar hangus. Kenapa disebut Ramadan? Membakar hangus seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama 11 bulan yang lalu. 11 bulan yang lalu kita menjadi maskulin. Maka bulan Ramadan itu kita harus menjadi feminin. Feminin artinya kita harus melembutkan jiwa kita yang keras. Kita harus meluruskan jalan pikiran kita yang sering bengkok. Kemudian juga kita harus mensucikan kalbu kita yang selalu kotor. Kita harus tegar berdiri di atas siratal mustaqim, jalan lurus, dan jangan lagi tergelincir. Kalau bulan Ramadan tidak mampu menjinakkan diri kita, jiwa kita, pikiran kita, apalagi yang akan menjinakkan? Jangan-jangan api neraka nanti akan menjinakkan. Karena itu suatu hal yang sangat penting yang dilakukan oleh teman-teman dari BMKG, melakukan ya acara seperti ini, Tarhib Ramadan, ya, memberikan peringatan, meriwain kembali apa-apa yang harus kita lakukan pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Ramadan kali ini tentu sangat istimewa karena kita berada pada situasi yang sedikit agak longgar, karena COVID-19 tahun lalu benar-benar menutup kita untuk tidak melakukan kegiatan Ramadan seperti layak lazimnya. Meskipun Ramadan kali ini lebih lunak ya, jinak virusnya, tetapi tetap kita juga tidak ingin menjadi faktor untuk maraknya kembali virus itu ya. Kan sekarang ini belum pergi total. Poin yang pertama saya ingin sampaikan ya, mari kita memperbaiki niat kita. Semoga Ramadan kali ini memberikan berkah dalam kehidupan, seperti yang pernah kita tahu bersama ya, bahwa sejarah Islam itu sebetulnya adalah sejarah Ramadan. Hampir semua peristiwa-peristiwa monumental dalam Islam itu terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Ya,
misalnya ya memang pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi itu pada bulan Ramadan. Kemudian juga terjadi perang Badar yang amat dahsyat itu ya. Tanggal 17 Maret 614 atau 17 Ramadan tahun ke-7 Hijriah. Pada waktu itu Nabi berteriak berdoa, ya Allah kalau kami kalah dalam perang Badar ini, punahlah sudah Islam sebelum waktunya berkembang. Ya, kenapa? Karena seluruh kabilah pasukan sekutu itu dipimpin oleh para raja, bukan panglima. Kenapa? Karena memang mau dihabiskan umat Islam dan Islam itu harus dilenyapkan hari itu. Yang datang bukan panglima angkatan perang memimpin peperangan, tapi rajanya. Bahkan permaisuri pun juga ikut serta meresmikan penghapusan Islam dan umat Islam di atas muka bumi. Tapi begitu selesai Nabi berdoa, cuaca yang mungkin di luar perkiraan BMKG-nya pada waktu itu tiba-tiba datang, gelap langit di siang bolong itu, kemudian dalam tempo yang singkat itu keluar angin, hujan yang anehnya, ya angin puting beliung itu hanya menggulung kemah-kemah VIP-nya para raja, pasukan-pasukan elit itu. Nabi yang terkepung di padang pasir itu enggak sama sekali kena angin puting beliung itu. Yang lebih menarik lagi, sampah dan termasuk pelepah-pelepah korma berterbangan di sela-sela musuh, kena leher-leher putus, kena dada terbelah. Ya. Kencangnya tiupan angin yang berputar itu membuat ya pelepah korma itu seperti tajamnya pedang. Dan di samping itu juga ada angin debu bercampur sampai mereka itu seperti tengah malam pada siang bolong. Dan berteriaklah mereka, angkat tangan kami mengaku kalah. Belum lagi junud dalam tarawha tiba-tiba keluar atau turun tentara yang berjubah putih dari langit mengepung para pasukan sekutu itu. Lalu tawanan perang dirantai di masjid termasuk para raja dan permaisuri. Itulah peristiwa perang Badar yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Ya. Pada bulan Ramadan juga terjadi banyak peperangan dan semua dimenangkan oleh pasukan Islam. Perang Qadisiyah juga itu pada tahun pada bulan Ramadan juga. Penaklukan Rhodesia, ya, itu tahun 53 Hijriah. Penaklukan kota Spanyol itu juga. Hampir semua penaklukan itu terjadi dalam bulan suci Ramadan. Spanyol itu 2 kali. Ya. Pertahanan kotanya sendiri direbut pada bulan Ramadan. Ya. Tapi 1 tahun berikutnya itu direbut seluruh kota Spanyol, seluruh jazirah Spanyol itu pada bulan suci Ramadan. Dalam bulan Ramadan juga pasukan Mesir ya ditaklukkannya. Pasukan Mesir menyerang Mesir dimenangkan oleh pasukan Islam dinasti Abbasiyah pada waktu itu. Subhanallah, luar biasa ya. Padahal itu kan sangat tidak seimbang. Kemudian juga jatuhnya daulat Bani Umayyah yang zalim, yang korup itu digantikan oleh Bani Abbas. Pendirian Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, perguruan tinggi tertua di dunia, sudah 1100 tahun yang lampau. Nah, kemudian juga pasukan salib dihalau oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu juga pada bulan suci Ramadan. Pasukan Baybars juga ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Nah, perang salib pada waktu itu diakhiri dengan kemenangan mutlak umat Islam. Termasuk kita jangan lupa, negara Republik Indonesia kita ini merdeka pada bertepatan hari Jumat 9 Ramadan. Nah, kekuatan apa yang kita miliki untuk bisa melawan pasukan sekutu? Tank dihadapi dengan bambu runcing, jet, nggak mungkin bisa kita taklukkan. Maka itu atas
berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kata-kata yang sangat penting, karena pada bulan suci Ramadan itu kita menaklukkan musuh dan memerdekakan Indonesia. Dunia internasional tidak masuk akal Indonesia akan merdeka, tapi faktanya alhamdulillah sampai sekarang. Kerajaan-kerajaan kecil juga itu takluk satu persatu di bawah kekuasaan sultan-sultan ya pada bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu bulan kesuksesan untuk umat Islam. Ya, makanya itu harusnya kita lebih produktif pada bulan suci Ramadan, karena itu bulan berkah buat kita. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan di dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan ini? Pertama, ya saya kira kita perlu mempersiapkan diri kita sendiri, membersihkan diri, menyiapkan pakaian-pakaian sholat kita yang murni, bukan berasal dari sumber-sumber yang syubhat. Kadang-kadang kan kita mendapatkan hadiah sajadah menarik dari orang, kita nggak jelas apa maunya dia kasih kita. Mari kita menggunakan pakaian salat termasuk sajadah mukna yang murni, itu adalah hasil keringat kita sendiri. Kita tidak perlu ganti-ganti sajadah. Kalau sudah bersahabat dengan sajadah, nggak usah diganti. Jangan suka pindah-pindah salat. Salat duhur dekat meja makan, salat malam dekat ranjang, dan seterusnya. Permanenkanlah sekecil apapun rumah kita, permanenkan sajadahnya, sebab itu ada ruang tembus langit kalau kita selalu permanen di dalam satu tempat. Itu namanya zawiyah. Nabi tidak suka ganti-ganti tempat salat. Bahkan Nabi tidak suka ganti-ganti cangkir. Maka itu Nabi itu cangkirnya dikasih nama, sisirnya dikasih nama, cermin dikasih nama, mangkuknya itu dikasih nama, pedang, sampai kepada unta dan kudanya pun dikasih nama. Ya. Nabi tidak suka mengganti. Bahkan kabinetnya pun juga nggak pernah diganti, mulai dari Mekah sampai ke Madinah, sampai beliau wafat. Ya, kenapa? Karena dia sudah saling menjiwai satu sama lain. Mari kita belajar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sukses yang dikatakan oleh Michael Hart, 100 tokoh yang paling terkemuka, the bestnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Thomas Carlyle hanya membatasi 11 tokoh yang paling berjaya di muka bumi ini. Tetap nomor satunya adalah Nabi Muhammad, karena bukan saja the best managers, tapi juga sekaligus sebagai the best leaders. Banyak orang hanya bisa tampil the best leaders, gagal menjadi manager. Banyak juga yang tokoh manajer, tapi tidak bisa menjadi leaders. Nah, Nabi Muhammad, dua-duanya dia pikul. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengingatkan kembali, pada bulan puasa Ramadan, malamnya nanti, mari kita menjemput bulan puasa Ramadan, niat puasa. Ada dua niat puasa. Menurut Abu Hanifah, kita bisa berniat satu kali di awal Ramadan, nawaitu shauma Ramadan fi hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berpuasa Ramadan tahun ini karena Allah. Jadi hanya satu kali kita berniat di awal Ramadan, tidak perlu lagi berniat setiap malam. Tapi menurut Imam Syafi'i yang mayoritas dianut di dunia dan di Indonesia khususnya, kita dianjurkan untuk berniat setiap malam, dan terlambat kita berniat kalau nanti sahur baru berniat. Niat itu harus bermalam, jadi setiap habis sholat tarawih kita berniat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya berniat untuk berpuasa besok karena Allah. Saya pribadi seringkali menggunakan dua-duanya, karena kita kan seringkali lupa. Tidak bisa kita ingat terus setiap malam, apalagi kalau banyak urusan, ya kan. Jadi malam pertama Ramadan itu saya berniat menggunakan Imam Abu Hanifah. Ya Allah, saya berniat untuk berpuasa selama 1 bulan penuh bulan Ramadan ini karena Allah. Sesudah itu saya berniat lagi versi Imam Syafi'i. Saya berniat untuk berpuasa besok karena Allah. Besok sesudah tarawih berniat lagi, dan seterusnya. Mungkin pada satu saat kita lupa berniat, maka kita akan tertutupi dengan niat awal yang pertama tadi, versi Abu Hanifah. Innamal amalu binniyati, ibadah itu harus ada niatnya.
tanpa niat, apalagi kalau kita lupa niat itu nanti khawatir kita nggak dapat pahala puasa. Ini hal-hal yang sangat teknis Bapak Ibu. Mumpung belum selesai puasa, belum masuk bulan puasa ini, mari kita membersihkan diri kita sendiri. Mungkin dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Ya, kalau sudah wafat, mari kita doakan kalau tidak sempat pulang untuk menziarahi makamnya. Ya. Bersihkan hatinya, tenangkan pikirannya. Mari kita bayar utang. Ya, kadang-kadang kita malas untuk bayar utang kecil-kecil itu. Ya, kemudian juga siapkan biaya untuk sedekah Ramadannya, karena pahalanya luar biasa. Kemudian juga yang perlu kita siapkan adalah tentu mari kita bersedekah, memberi buka puasa kepada mungkin di masjid-masjid, ya, yang sudah pasti orang di masjid itu berpuasa. Barang siapa yang beri makanan atau buka puasa terhadap orang yang berpuasa, pahalanya akan diberikan sama dengan pahalanya orang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Ya, sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Di samping itu juga mari kita niatkan bulan suci Ramadan ini adalah kualitasnya lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Mari kita banyak mendirikan sholat lail. Kalau boleh saya menghimbau Bapak Ibu, mari kita menghindari channel-channel televisi yang menyuguhkan banyak orang lawak-lawak itu. Itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi. Mestinya malam Ramadan itu kita banyak menangis, meratapi dosa masa lampau kita. Bukan diisi dengan tawariah, banyolan-banyolan. Semakin tengah malam, semakin berteriak kanan kiri. Kenapa? Para pelawak lakunya di malam Ramadan. Padahal mestinya kita harus menangisi dosa masa lampau. Kenapa harus kita merupakan dosa itu dengan cara mendengarkan lawak? Perbanyak salat tahajudnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada anak kita pelawak, cari rezeki di luar Ramadan, jangan membuat orang terpingkal-pingkal ketawa pada bulan suci Ramadan, yang seharusnya orang itu diajak menangisi dosa masa lampaunya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu surah Al-Isra. Dan pada malam-malam hari hendaklah kalian banyak tersungkur di atas sajadahnya mengingat Allah. Jadi bukan mabuk-mabukan di depan TV. Ya, ini mungkin mohon maaf saya sampaikan ini karena itu TV keluarga itu seperti itu. Kemudian disunatkan kita sahur berjamaah dengan keluarga. Buka puasa berjamaah juga dengan teman-teman kantor. Jangan masing-masing buka puasa di tempat. Berdoa berjamaah pada saat sahur itu bagus. Berdoa berjamaah pada saat detik-detik menjelang buka puasa itu juga bagus. Ada dua tempat kalau kita berdoa itu dijabah Allah, yaitu pada saat kita sedang menjelang buka puasa dan pada saat kita imsak. Doa itu insya Allah akan dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah. Hal lain yang perlu kita ingat juga, ya, kalau di luar Ramadan itu kita hanya sholat fardu, bulan suci Ramadan, semua sunat-sunat salat ibadah qabliyah ba'diyah itu jangan pernah kita tinggalkan. Ya. Salat-salat sunat itulah nanti yang akan menempel absensi kita yang tidak pernah kita lakukan salat fardu sebelum-sebelumnya. Saya kira banyak sekali orang di antara kita di sini sering bolos salat fardu, dan untuk menempel salat fardu yang bolong-bolong itu perbanyaklah salat sunat. Salat sunat itulah yang akan menempel salat fardu yang pernah kita tinggalkan, apalagi bulan suci Ramadan pahalanya lebih besar. Di samping itu perbanyaklah mengaji. Membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan, satu huruf itu pahalanya 10. Jadi alif lam mim 3 huruf itu 30 pahala. Di luar Ramadan hanya 3 pahala. Bahkan tidur pun juga. Jadi Allah mengobral pahala pada bulan suci Ramadan. Maka itu mari kita memperbaiki kualitas puasa kita. Ada 3 macam puasa. Puasanya orang awam, menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tentu tidak merokok. Puasanya orang khawas,
Sudah mulai yang berpuasa adalah matanya, tidak suka ngintip, ya. Tidak suka membuka film-film macam-macam. Telinganya pun juga tidak suka merumpi, membatasi diri untuk merumpi. Mulutnya pun juga tidak suka bicara dan ketawa terbahak-bahak, yang melampaui batas. Kakinya pun konsisten tidak suka jalan-jalan mengoleksi dosa. Lebih baik istiqamah di rumah. Atau tetaplah di kantor, nggak usah kemana-mana. Ya. Jadi yang berpuasa adalah anggota badan yang lain. Dan puasanya orang khawas, yang berpuasa bukan hanya mata kepala, tapi juga mata batin. Tidak pernah menghayalkan, tidak pernah mengimajinasikan orang lain. Ya. Imajinasi ini kan juga itu penghambat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasakanlah untuk berimajinasi negatif. Pikiran-pikiran kotor, porno, itu jangan pernah mampir di siang hari Ramadan. Kalau mungkin mampir sedetik, cepat-cepat istighfar. Itulah puasanya orang khawasul khawas. Ya. Lalu banyaklah memohon ampun kepada Allah, istighfar. Istighfar kita sebanyak-banyaknya kepada Allah karena kita telah mengoleksi dosa begitu banyak. Kemudian jangan lupa juga mendoakan kedua orang tuanya. Justru doa pada bulan suci Ramadan itu akan langsung diijabah Allah. Terutama yang orang tuanya sudah wafat. Mereka itu menanti sangat menanti, ya Allah. Orang lain pada didoakan, kok kenapa aku belum didoakan oleh anak-anakku? Jangan kita membiarkan orang tua kita di kuburan itu kesepian tanpa pernah ditengok. Doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk orang tua kita itu akan bertajassud, menjelma menjadi parsel, menjelma menjadi bingkisan yang sangat membanggakan, yang sangat membahagiakan almarhum atau almarhumah, orang yang paling kita cintai di alam barzah. Bangga punya anak, alhamdulillah. Ya. Jadi kita jangan egois mendoakan dirinya sendiri, keluarga. Nabi pernah menegur sahabatnya, "Hai, dari tadi saya dengarkan doanya itu kok cuma mendoakan dirinya dan keluarganya. Jangan egois dalam berdoa. Begini berdoa yang baik. Allahumma ghafir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbil alamin." Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Coba. Jangan hanya mendoakan diri dan keluarga sendiri. Dan kontrol doanya, Bapak Ibu. Jangan sampai doa kita itu hanya didikte oleh hawa nafsu juga. Bagaimana Allah akan bisa mengabulkan doa-doa yang didikte oleh hawa nafsu? Justru tidak bermanfaat untuk kita di masa depan. Yang kita doakan selama ini adalah doa jangka pendek. Minta jabatan, minta jodoh, minta sehat, ya, minta rumah, minta dibantu ada rezeki. Tidak pernah kita berdoa, ya Allah, permanenkanlah rasa cinta ini kepadamu. Ya Allah, lembutkanlah hatiku, ya, untuk senantiasa sujud lama-lama di hadapanmu. Berikanlah kedekatan diri ini denganmu, ya Allah. Berikanlah kerinduan yang luar biasa terhadap Nabiku, ya Allah, Nabi Muhammad SAW. Itu jarang tuh, padahal itulah salah satu doa yang paling penting. Bagaimana Nabi bisa memberikan syafaat kalau kita tidak pernah kangen terhadapnya? Barang siapa yang merindukan diriku dan senantiasa berselawat, aku pasti akan memberikan syafaat nanti di hari tidak ada yang mampu menolong selain diriku. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang rajin berselawat, Nabi tahu ada recordingnya di situ. Inilah yang hambaku rajin berselawat terhadapku, aku akan mintakan syafaat. Ya Allah, jangan masukkan ke dalam neraka hamba ini. Rajin berselawat terhadapku. Ya Allah, naikkanlah ke surga yang paling VIP. Ini rajin berselawat terhadapku. Karena kan bertingkat-tingkat, ya, surga itu. Kemudian yang paling penting juga, Bapak Ibu, banyak berdoa. Doa dan banyak berdoa. Doakan bangsa kita sendiri. Ya, doa kita juga untuk
institusi di mana kita bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Ya, penting tuh. Ya Allah, semoga BMKG tempat kami mencari sesuap nasi untuk keluarga kami, semoga diberkahi adanya, dihindarkan dari berbagai macam fitnah. Semoga kami kompak bersatu sama-sama satu sama lain. Itu juga perlu doa seperti itu. Jangan kita hanya menikmati, mendapatkan kemanfaatan dari BMKG, tapi tidak pernah mendoakan. Doakan pimpinannya. Sekalipun orang itu punya kelemahan, tapi secara umum dia memberikan manfaat untuk kita semuanya. Maafkan kelemahannya dan doakan semoga mereka, ya, teman-teman kita itu bisa sehat. Dan kalau ini terjadi, maka itulah tempat kerja yang paling berkah. Tempat kerja yang berkah itu bukan banyaknya gaji, tetapi berkah rezeki yang kita peroleh dari ini. ASN, pegawai negeri itu kita tahu gajinya terukur, terbatas. Tapi kan bukan kita mencari yang banyak. Apa artinya banyak? Apa artinya besar? Tetapi kalau itu tidak berkah. Ya. Banyak orang yang mengoleksi harta benda, sangat banyak. Depositonya 7 turunan, nggak bisa habis. Tapi kata dokter, Bapak nggak boleh makan nasi, gula. Nggak boleh pakai gula, kopinya itu. Nggak boleh makan daging, Pak, ini kolesterol. Nggak boleh makan sayur, asam urat. Ya, Bapak nggak boleh keluar malam, bronkitis. Dan seterusnya. Apakah ada artinya uang yang banyak dengan larangan sebanyak ini? Kalau orang miskin tidak bisa membeli itu memang, ya, dia beradaptasi. Tapi kalau uang di saku banyak, tetapi tidak boleh makan segala macam, itulah neraka sebelum waktunya. Ya. Atau mungkin bagus semuanya, tetapi anak pertamanya autis, anak keduanya masih di penjara, narkoba, anak ketiganya masih preman, nggak ada yang lanjut. Itu nggak berkah. Jangan membawa pulang amplop-amplop yang syubhat. Kita bukan mencari yang banyak. Ya. Kalau yang sudah terlanjur, mari kita taubat dalam bulan suci Ramadan. Ya Allah, inilah dosa terakhirku. Saya tidak akan kembali mengulangi lagi apa yang pernah kami lakukan di masa lampau. Ya, jangan pernah mengambil harta benda kantor bawa pulang ke rumah, walaupun itu batang pulpen. Kembalikan kertas-kertas, ya, kemudian tinta printer. Itu punya masyarakat, punya orang, pajak untuk negara, itu bukan untuk pribadi. Ya, apalagi yang lain dalam jumlah besar. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Ya. Bulan suci Ramadan ini, khusus untuk kita di Masjid BMKG ini, saya lihat bersih, bagus sekali masjidnya. Mari kita memupuk salat jamaah, Bapak. Mungkin kita membuat semacam kebiasaan salat jamaah duhur, kalau nggak bisa asar. Ya, jadi mumpung ada jam istirahat di situ, mari kita jam istirahat di masjid, kan di situ mungkin diisi oleh pengajian, walaupun 5 menit, 7 menit, jangan terlalu panjang. Tapi itu sangat penting untuk mengisi kekosongan kehampaan kita semuanya. Kita siapkan masjid kita itu dengan beberapa Al-Quran, ya, itu diwakafkan. Dengan demikian, insya Allah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan kali ini akan lebih sempurna dibanding Ramadan sebelumnya. Dan yang paling penting, kita saling memaafkan satu sama lain, sesama karyawan kita BMKG ini. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati. Mari kita saling memaafkan, karena kita memang bukan malaikat. Mari kita saling memaafkan satu sama lain. Maafkan pimpinan kita, maafkan anak buah kita. Yang penting ada cinta satu sama lain. Mudah-mudahan berkah akan muncul di dalam lingkungan kerja kita seperti ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita berdoa, semoga betul-betul kita sukses meraih bulan suci Ramadan penuh kemenangan, penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik
narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka jidda bil kuffari mulhaq. Allahumma ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ansurna man nasra dina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih yang sangat banyak kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, guru kita bersama yang telah menyampaikan tausiahnya. Tadi luar biasa, beberapa hal yang saya catat. Ternyata Ramadan ini adalah bulan yang merupakan bulan kesuksesan bagi kaum muslimin, baik sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Tadi kita baru tahu ya, ternyata ketika Perang Badar itu justru ada faktor cuaca yang turut membantu, yang dikirimkan oleh Allah untuk membantu pasukan Rasulullah ketika itu. Nah, kita baru tahu nih Prof, kalau di dalam riwayat kan hanya hujan ya, ternyata juga ada badainya juga. Nah, ini penting nih bagi teman-teman meteorologi di BMKG. Kemudian berikutnya tadi Profesor menyampaikan untuk mendapatkan pribadi yang optimal adalah dengan cara mengoptimalkan Ramadan itu sendiri. Dan dengan cara diantaranya adalah niat yang benar, kemudian mempersiapkan dan merencanakan amal ibadah yang kita siapkan betul-betul, yang nanti menjadi pengisi kita di bulan Ramadan, kemudian mengisi dengan istighfar, kemudian doa, serta juga berazam atau berniat dari sekarang berhenti dari perbuatan maksiat, syahwat, dan subhat. Kemudian yang ketiga tadi beliau juga memberikan nasihat kepada kita untuk mengoptimalkan pemanfaatan masjid Ardus Salam yang ada di lingkungan BMKG dengan sholat jamaah dan kajian-kajian yang memberikan penguatan mental spiritual bagi seluruh ASN. Pak Kiai, mohon izin bertanya, apakah waktunya masih tersedia Pak Kiai? Kalau masih tersedia, barangkali ini nanti ada pertanyaan atau apa dari seluruh pegawai di Indonesia. Ada sekitar 553 pegawai yang menyimak nasihat Pak Kiai. Iya, mungkin bisa satu orang Pak, nanti mewakili yang lain. Satu orang. Insyaallah Ramadan nanti kita berjumpa lagi Ibu ya. Senang sekali. Insya Allah. Barangkali dari ini sudah ada yang bertanya dari Ibu Darwah Yuniati BMKG yang sudah mengangkat tangannya. Kami persilahkan Ibu Darwah Yuniati. Baik, Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor, mohon izin Ibu Kepala BMKG dan Bapak para eselon 1, kami ingin mempertanyakan satu hal tadi oleh Pak Ustadz sudah disampaikan, kita perlu mengoptimalkan ibadah kita di waktu bulan Ramadan. Saya hanya ingin mendapatkan pemahaman yang lebih clear lagi. Apakah di bulan suci Ramadan ini kita masih ada namanya sholat tahajud, Pak? Karena ada beberapa pendapat yang menyampaikan setelah sholat tarawih sudah tidak ada sholat lagi tahajud. Kalau memang masih ada, kapan Pak waktunya? Apakah setelah sholat witir atau masih ada sholat witir lagi? Demikian pertanyaan kami yang singkat, Pak. Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Jadi salat tahajud itu tidak pernah dihilangkan oleh apapun. Ya, jadi salat tarawih nanti malam sebelum sahur salat tahajud lagi. Yang biasanya itu kata Rasulullah, sesudah salat witir tidak ada tahajud. Nah, makanya itu kalau kita ingin menambahkan sholat tahajud nanti malam, tidak usah ikut sholat witir bersama jamaah di Istiqlal atau di masjid manapun juga ya. Sesudah sholat tarawih langsung ambil tempat di belakang. Kenapa enggak sholat witir? Sholat witirnya nanti malam karena akan kami sholat tahajud dulu sebelumnya. Jadi sholat tahajud itu tetap kita lakukan di tengah malam sesudah tidur, ya. Tapi sebelum witir. Tidak ada lagi sesudah sholat witir. Dan apalagi kalau Lailatul Qadar, nah ini juga saya ingin tambahkan Bapak Ibu. Jangan kita terpaku Lailatul Qadar melulu. Jadi mari kita mencoba merubah paradigma kita. Jangan memitoskan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu penting, tapi lebih penting penciptanya Lailatul Qadar. Ya.
Lebih Baik. penting kita menemukan Allah, bukan menemukan produknya. Jadi surga itu makhluk, Lailatul Qadar itu makhluk. Yang kita cari sang pencipta Lailatul Qadarnya, yang kita cari pencipta sang surga itu sendiri. Nah, jadi nggak perlu kita mencari, oh ini malam 10 terakhir ganjil lagi, enggak. Itu seolah-olah kita merusak niat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk Allah. Itu bukan untuk surga. Ambil Lailatul Qadar, ambil surga. Yang penting aku menemukan sang pencipta Lailatul Qadar, sang pencipta surga itu sendiri. Itu lebih baik Bapak Ibu sekalian. Nggak ada beban. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu cukup dulu Bapak Ibu. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kiai. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan dari beliau, baik dari nasihat tadi yang telah beliau sampaikan ataupun dari jawaban pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah kita. Saya menyampaikan terima kasih kembali kepada Pak Kiai yang sudah berkenan memberikan tausiah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan nasihat beliau yang tadi luar biasa mencerahkan kita dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin menapaki hidup ini dengan bersih, memasuki bulan Ramadan juga dengan bersih, dan nanti kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah pengon, dan pada akhirnya menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana ujung daripada ibadah Ramadan itu adalah menjadikan pribadi yang bertakwa, sebagaimana tema hari ini adalah pribadi yang optimal dan pribadi yang menginternalisasi nilai Ramadan dalam diri kita. Barangkali itu yang kami sampaikan, yang menutup. Tadi sudah disampaikan doa oleh Pak Kiai, sehingga mungkin barangkali untuk doa tadi sudah tersampaikan, sudah kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Sebelum menutup, barangkali kami persilahkan Bapak Ibu pimpinan dari Ibu Kepala Badan, Pak Sestama, dan juga para deputi atau eselon 1 untuk menyampaikan selamat Ramadan kepada seluruh pegawai BMKG. Kami persilahkan barangkali dari Ibu Kepala Badan atau Pak. Monggo Ibu. Ya, yang mengucapkan terima kasih kepada Prof. Umar. Semoga nanti kita masih bisa mendengarkan pencerahannya lagi di selama bulan Ramadan. Begitu saja, karena saya khawatir beliau waktunya sangat padat. Ini kita jangan mengganggu waktu beliau. Terima kasih, mohon maaf Prof. Terima kasih pencerahannya. Demikian Pak siapa Pak Sis. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Mohon hati-hati di jalan dan selamat dalam perjalanannya. Beliau Kepala Badan sedang bertugas di Jakarta, Pak Prof. Kemudian kami persilahkan Pak Sestama, monggo Pak Sestama. Dipersilahkan Pak Sestama, barangkali masih ada di ruang Zoom. Atau Bapak Deputi yang lainnya kami persilahkan. Baik, Pak Sis. Silakan Pak Deputi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ibu Kepala BMKG, Bapak Sestama dan para deputi. Kami mengucapkan selamat datang Ramadan. Semoga kita sekalian diberikan kesehatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan ini. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan teman-teman dari Keputusan Klimatologi mengucapkan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga kita sekalian bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan bisa menjadi manusia yang bertakwa. Semoga kita sekalian diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kepada pimpinan, kepada teman-teman kerja, kepada teman-teman
PT atas nama Kedeputian Klimatologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Deputi Meteorologi, Pak Depmet, atau Pak Deputi Geofisika, atau Pak Deputi Inskal Rekjarkom, apabila masih berada di ruangan Zoom. Ya, Pak Siswanto, kalau memang bisa Silakan duluan. Pak. Ya, Ya. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala BMKG, Pak Sestama, Pak Deputi, para Pratama, dan seluruh peserta acara pada pagi hari ini. Mungkin ada prasangka pernah terbesit, ada kata salah terucap, dan ada tingkah laku yang kurang berkenan dari kami. Dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan saya atas nama pribadi dan seluruh keluarga Kedeputian Inskal Rekjarkom memohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan, mari kita sambut Ramadan 1443 Hijriah dengan kebersihan hati dan semangat tinggi untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Demikian, sekali lagi mohon maaf lahir batin, semoga kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tak optimal di Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kesehatan yang maksimal. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Dep Inskal Rekjarkom, Pak Deplim juga. Silahkan kepada Pak Deputi Geofisika apabila masih berada Baik. di ruangan. Iya, ada. Silakan Baik, Pak. salam. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz dan Ibu Kepala Badan dan para pimpinan tinggi Madya dan Pratama dan seluruh anggota BMKG di seluruh Indonesia. Kami atas nama Kedeputian Geofisika mohon berkenan dimintakan maaf apabila dalam perbuatan kami, ucapan kami yang tidak berkenan di lubuk hati Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita membawa hikmah untuk menjalankan ibadah puasa yang lebih berkualitas sehingga apa yang kita lakukan di bulan puasa dapat dari Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dep. Terima kasih Pak Dep Geofisika. Selanjutnya kami persilahkan Pak Deputi Meteorologi, Pak Guswanto. Baik, terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Bapak Ibu Kepala BMKG, para Deputi dan Pak Sestama serta Bapak Ibu semuanya, barangkali jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, hiasi dengan senyuman. Cuaca. Kita mengetahui Bapak Ibu sekalian, seluruh alam berzikir menyambut bulan penuh berkah. Selamat menyambut ibadah puasa Ramadan dengan segala kerendahan hati. Kami mohon maaf lahir dan batin dan marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Depmet. Alhamdulillah sudah kita dengarkan semua ucapan selamat memasuki bulan Ramadan untuk kita semua dari Bapak-Bapak Deputi Meteorologi, Deputi Klimatologi, Deputi Geofisika, dan Deputi Inskal Rekjarkom. Apakah Pak Sestama masih berada di ruangan dan berkenan untuk menyampaikan ucapan? Sepertinya beliau sedang tidak berada di tempat. Terakhir adalah dari Ketua DKM Ardussalam kepada Pak Hanif Andi Nugraha, kami persilahkan. Pak Ustadz Ini merupakan Hanif, penutup dan nanti kita. Pak Ustadz Hanif. Ya, Pak Ustadz Hanif. Pak Ustadz Hanif. Syekh Hanif. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Kepala Badan, Pak Deputi, Pak Sestama, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan ini. Kami mewakili dari Masjid DKM Ardussalam. Mohon maaf ke Bapak dan Ibu sekalian karena mungkin kami belum maksimal dalam memberikan layanan peribadatan di BMKG. Namun insya Allah kami akan berusaha untuk lebih baik lagi ke depan. Insya Allah barangkali kami akan lanjutkan kegiatan-kegiatan Ramadan ini Pak dengan serangkaian kegiatan, dan kami berharap juga
Bapak dan Ibu sekalian, para pimpinan di BMKG berkenan juga untuk memberikan satu tausiah lah dalam satu kegiatan kultum di saat sholat zuhur berjamaah, mungkin 5 menit atau 10 menit, insya Allah kami akan mengundang Bapak dan Ibu sekalian, para pimpinan eselon 1 maupun eselon 2 untuk memberikan pembekalan untuk kita semua. Dengan kami juga di Masjid DKM insya Allah akan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan selamat menikmati bulan berkah, bulan Ramadan dengan banyak meningkatkan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Mas yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Hanif Andi Nugraha, Ketua DKM Ardus Salam BMKG. Dan tadi beliau sampaikan bahwa nanti insya Allah sudah dijadwalkan Bapak-Bapak Deputi dan juga Bapak-Bapak dari Bapak Ibu dari eselon Bapak-Bapak ya dari eselon 2 untuk menyampaikan kultum singkat di masjid selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita programkan. Demikian Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara sekaligus moderator dalam acara kajian pembekalan Ramadan kali ini, mohon maaf lahir dan batin apabila selama membawakan acara maupun berinteraksi dengan Bapak Ibu semua untuk menyambut bulan Ramadan juga, apabila ada banyak kesalahan yang kami lakukan, baik perkataan maupun perbuatan, mohon maaf yang seluas-luasnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, menjadikan kita pribadi yang bersih dan siap untuk memasuki bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan dari Ramadan, dan kita menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Maaf lahir batin. Lahir batin untuk semuanya. Lahir batin ya Bapak-bapak. Pak De, menunaikan ibadah puasa. Maaf lahir batin. Semoga